Jangan ngomong bahwa lebay banget sih orang-orang ngomongin soal sunscreen. Beneran ngaruh, beneran. Saking pengen cepet ngilangin bekas jerawat, kalian tuh suka jadi over eksfoliasi kulit wajah. Nah itu juga jangan. Untuk waktunya, tetap aja kalian butuh waktu yang lebih lama dibandingin treatment. Hai Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita bakalan ngebahas lagi soal skincare, cara mengatasi bekas jerawat yang hitam-hitam. Buat kalian yang acne fighter, coba cek lagi bekas jerawat kalian tuh tipe yang merah-merah gitu atau tipe yang hitam-hitam gitu. Kalau aku pribadi, bekas jerawat itu selalu banyaknya tuh hitam-hitam gitu dan ngilanginnya bener-bener super susah dan butuh waktu lama. Aku bakalan nge-share gimana cara aku ngatasin untuk si bekas jerawat menghitam atau yang biasa disebut dengan PIH. Nah, kalau penasaran, tonton videonya dari awal sampai selesai. Oke, karena seperti yang aku bilang di semua sosial media aku selalu ngasih tahu bahwa kalau aku nge-review aku akan real aja. Kalau kalian punya bekas jerawat yang menghitam parah banget, terus kayak banyak, dan kalian butuh segera menghilangkan bekas jerawat itu, aku sarankan kalian treatment aja. Ya, kalau treatment tuh cepat, biasanya 2 kali treatment atau 3 kali treatment itu si bekas jerawatnya tuh cepet hilang. Nah, aku pernah beberapa kali treatment dalam menghilangkan bekas jerawat, tapi aku juga pernah menghilangkan bekas jerawat pakai skincare. Jadi aku bener-bener tahu perbandingannya ngilangin pakai treatment dan juga ngilangin pakai skincare. Dulu aku pernah treatment NDYAG, terus NDYAG ya namanya. Terus aku juga pernah treatment Smart Side, itu canggih banget dari Dermaster, udah aku share juga videonya. Treatment rutin yang aku lakukan biasanya aku Hydra Facial yang aku lakukan di Dermaster juga. Karena aku memang rutin di sana ya, karena udah cocok banget sama dokternya. Kalau misalnya butuh cepat, udah pasti solusinya pakai treatment. Yes, kekurangannya apa? Ya budgetnya. Berarti duitnya harus lebih banyak dan budget yang disiapkannya juga harus lebih besar. Kalau misalnya bekas jerawatnya kita diemin aja, kira-kira berapa lama sih hilangnya? Aku pernah juga punya bekas jerawat zaman dulu. Dan kalau misalnya bekas jerawat yang enggak diatasi dengan intensif gitu, itu tuh bisa menghilang dalam waktu 1 tahun. Kayak 8 bulan sampai 1 tahun bekas jerawat yang hitam banget atau yang hitam-hitam gitu ya. Aku udah pernah zaman dulu sekitar 2014, 2015-an itu 1 tahun. Dan kalau misalnya pakai skincare, kita realistis aja, biasanya itu tuh yang dibutuhkan waktu itu sekitar 4 sampai 6 bulan itu baru bisa hilang atau baru bisa pudar. Tambahan juga kalau untuk soal treatment, sebenarnya aku nggak bisa ngomong dengan panjang karena kan treatment tuh menggunakan alat yang canggih, yang ngoperasiinnya juga dokter dan harus dianalisis juga muka kitanya. Jadi sebaiknya kalau kalian memang mau treatment, kalian cari dokter yang cocok saat ngobrol, harganya cocok di kantong kalian, dan juga kalian cari dokter yang memang enggak hard selling, karena beneran males banget kalau misalnya ketemu dokter yang hard selling belum apa-apa udah harus treatment. Cari dokter yang bisa konsultasi dulu. Nah sekarang kita akan beralih ke skincare. Aku nggak tahu sih aku bakal dihujat atau enggak ya, karena beberapa kali aku menceritakan pengalaman aku saat misalnya aku bilang aku sembuh loh jerawat pakai produk ini, terus aku malah dihujat. Tapi ini berdasarkan apa yang aku rasakan dan aku lakukan. Bekas jerawat aku cepat hilang saat aku menggunakan produk retinol. Retinol tuh di kulit wajah aku memang canggih sih. Aku udah pernah bilang kan, retinol tuh bisa ngatasin jerawat juga di kulit wajah aku, termasuk bekas jerawatnya. Nah sekarang aku tuh sudah pindah juga ke produk retinal. Memang aku pakainya nggak setiap hari, tapi buat kalian yang punya bekas jerawat hitam-hitam, bisa kalian cobain cari retinol yang kandungannya ringan, terus dipakainya tuh kayak seminggu sekali gitu, atau misalnya kayak seminggu 2 kali. Aku ngadarin waktu saat kemarin tuh punya bekas jerawat hitam di sini nih 1 biji, terus ada juga di sini 2 biji. Nah itu aku lagi rajin-rajinnya pakai retinol, dan ternyata setelah aku pakai hasilnya tuh bener-bener kelihatan di bekas jerawat aku. Lalu yang kedua, kalian harus banget rutin pakai sunscreen. Jangan ngeluh-ngeluh bahwa nggak nemu sunscreen yang cocok, sunscreennya bikin kusam, sunscreennya bikin berminyak. Coba cek brand sunscreen di Indonesia ini tuh dari mulai yang produk Korea, produk lokal, produk yang bahkan high end itu tuh udah banyak banget
Ya memang kita harus nyari yang mana yang paling cocok gitu. Aku termasuk orang yang pakai sunscreen hanya gara-gara takut kulit wajah aku menggelap dan kulit wajah aku takut jadi keriput garis-garis halus. Tapi setelah aku rutin menggunakan sunscreen, kayak bener-bener rutin reapply, terus pakai sunscreen dimanapun, bahkan apapun pakai sunscreen dulu. Aku bener-bener nyari sunscreen yang bisa di reapply di atas make up. Nah setelah aku menggunakan sunscreen dengan rutin banget, ternyata itu ngaruh juga di bekas jerawat aku. Jadi buat kalian yang merasa sunscreen tuh cuma bikin kulit wajah lengket, cuma bikin kulit wajah jadi kayak greasy, jadi nggak nyaman. Nah saatnya kalian mengganti pemikiran itu dan coba cari produk sunscreen yang cocok di kulit wajah kalian dan pakai secara rutin, reapply juga. Jangan ngomong bahwa lebay banget sih orang-orang ngomongin soal sunscreen. Beneran ngaruh, beneran. Percaya deh sama aku. Aku pakai sunscreen memang telat, tapi buat kalian yang masih 15 tahun, aku udah sering banget ngomong harus rajin pakai sunscreen. Mungkin yang aku akan bahas di sini tuh masih sama dengan yang biasanya aku bahas, tapi ini setelah aku pakai skincare, mempelajari skincare sekian lama, dan memang kemarin-kemarin tuh kan jerawat bener-bener on off, ada bekasnya, kadang nggak ada bekasnya. Nah aku baru bisa memastikan bahwa memang ini adalah produk-produk yang aku pakai. Nah yang berikutnya udah pasti harus eksfoliasi. Eksfoliasinya kalau aku sih kadang pakai AHA BHA, dan karena memang udah cocok ya, jadi jangan lupakan AHA BHA dan jangan lupakan eksfoliasi gitu. Aku nggak suka eksfoliasi yang fisikal kayak scrub gitu, aku nggak terlalu suka. Kayaknya masker yang aku pakai tuh cuman yang dari Skintific hijau doang deh. Kalau yang scrub lain hampir jarang aku pakai, dan sisanya aku lebih suka pakai chemical eksfoliasi karena hasilnya kayak lebih works di kulit wajah aku dengan bagus, dan selain itu juga bisa lebih mencerahkan kulit wajah aku. Nah yang terakhir, aku biasa pakai produk-produk yang mencerahkan, kayak misalnya serum vitamin C, terus udah gitu niacinamide juga aku pakai, terus tranexamic acid juga aku pakai. Nah pakainya biasanya aku jadwal. Kalau retinol aku pakai di malam hari 3 hari sekali. Kalau vitamin C aku pakai di pagi hari. Dan kalau misalnya niacinamide biasanya suka aku layer dengan retinolnya. Nah tapi tips-tips yang aku kasih tahu sama kalian ini tips-tips yang memang udah aku dapatkan karena aku udah mencoba banyak skincare dan kulit wajah aku udah memang kuat gitu sama retinol dan udah punya basic skincare yang sudah benar-benar cocok di kulit wajah aku. Kesalahan yang sering dilakukan adalah biasanya saking pengen cepet ngilangin bekas jerawat, kalian tuh suka jadi over eksfoliasi kulit wajah. Nah itu juga jangan. Terus kalian juga suka jadi lupa untuk ngerawat skin barrier, itu juga jangan. Jadi tetap harus diatur jadwalnya dan tetap harus diatur supaya skincare kita tuh mendapat asupan gizi yang cukup. Sama dengan tubuh kita lah ya. Ada kandungan seratnya, harus masuk proteinnya, harus masuk zat besinya gitu. Jadi jangan kelebihan di satu tapi kekurangan di yang lainnya, karena nanti menimbulkan permasalahan lainnya. Oke, sebenarnya itu aja sih dalam mengatasi PIH, tapi balik lagi untuk waktunya, tetap aja kalian butuh waktu yang lebih lama dibandingin treatment. Nah kalau misalnya lagi jerawatan, ada bekas jerawat, harus gimana nih? Kalau tips dari aku juga pernah kan kayak gitu, dan dulu tuh biasanya aku ribet banget, pakai jerawat dulu, terus udah gitu ditotol-totol obat yang anti spot gitu. Nah kalau sekarang enggak, mendingan fokusnya kalian kontrol dulu jerawatnya, kalian cobain dulu sembuhin jerawatnya. Sebenarnya kalau jerawat kalimatnya bukan nyembuhin sih, lebih ke kayak ngontrol si jerawatnya. Baru setelah itu nanti kalian akan bisa fokus sama si bekas jerawatnya. Jadi tips dari aku, mending atasin dulu jerawatnya. Pokoknya kalian kontrol. Jadi ibaratnya sampai kalaupun kalian berjerawat, nanti jerawatnya tuh tinggal muncul 1-2 doang gitu. Atau jerawatnya tuh muncul kayak cuman kalau kalian lagi menstruasi atau kalau kalian lagi stres doang. Nah sisanya jerawatnya nggak muncul, baru setelah itu kalian fokus untuk ngilangin bekas jerawatnya. Kalau aku pun sampai detik ini masih sih jerawatan nih, di sini kadang suka jerawatan, di sini juga lagi jerawatan. Nah ini sebenarnya semenjak aku manjangin rambut nih, ini rada jerawatan nih di area sini sama sini. Cuman aku memang sekarang lagi nyobain skincare baru, tapi nanti belum bisa aku share sih. Ini skincare-nya khusus untuk jerawat. Nanti kalau berhasil baru aku share sama kalian. Nah jadi intinya kayak gitu. Kalau kalian masih jerawatan, mending fokus untuk nyembuhin jerawatnya dulu, baru nanti fokus ke bekas jerawatnya.
Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau kalian bingung atau butuh rekomendasi produknya, tulis di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin aku akan replay, aku akan bales dan jawab. Atau kalau enggak, kalian bisa join channel Telegram aku. Dan kalian juga bisa follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!